Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau mendiskusikan mengenai materi KD 3.11 mengenai mengevaluasi hasil kegiatan usaha. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nimas Arlani yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendiskusikan atau mempresentasikan mengenai materi mengevaluasi hasil kegiatan usaha dari KD 3.11. Dan sebelum kami melanjut ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Eka Putri Febrianti sebagai moderator serta rekan saya Ike Lumbangan, Costa Rica, Firdaus Al-Aziz, dan Telsa Putri Utani. Materi yang pertama yaitu mengenai evaluasi hasil usaha. Evaluasi hasil usaha atau bisnis adalah tahap yang sangat penting di dalam manajemen usaha atau bisnis untuk memberikan feedback atau pelaksanaan berada pada jalur benar. Evaluasi usaha yang baik adalah evaluasi yang memberikan dampak positif pada pengembangan suatu program-program pekerjaan usahanya. Selanjutnya yaitu mengenai materi analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dari berbagai aspek keuangan yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan perusahaan. Setelah itu tadi mengenai pengertian analisis rasio keuangan dan pengertian dari evaluasi hasil kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat analisis rasio keuangan yang akan dijabarkan oleh saudari Ike Lumbangan. Kepada saudari kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Manfaat analisis rasio keuangan ada 3. Yang pertama, analisis rasio keuangan yang dapat menggambarkan masa lalu keuangan perusahaan sehingga bisa menilai posisinya di masa kini. Rasio keuangan dinilai ketika menghubungkan unsur-unsur neraca dan perhitungan dan laba rugi antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, analisis rasio keuangan juga dapat dijadikan dasar oleh manajer keuangan untuk memproduksi perkiraan kredit yang akan diberikan kreditor atau jumlah investasi yang akan diberikan kepada investor. Dan yang ketiga, hasil analisis rasio keuangan akan memberikan pandangan mengenai perkiraan jumlah uang yang akan didapatkan perusahaan di masa yang akan datang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada saudari Ike Lumbangan. Selanjutnya mengenai materi penggunaan analisis rasio keuangan oleh saudari Costa Rica. Saudari kami persilakan. 3. Penggunaan analisis rasio keuangan ada 2 jenis perbandingan rasio analisis keuangan menurut pendapat Agnes Sawit 2005. A. Perbandingan internal. Perbandingan internal adalah memperbandingkan resiko keuangan perusahaan dalam kurung yang sama dari tahun ke tahun. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan memperingati kompetensi perubahan dan melihat apakah ada perbaikan kondisi keuangan atau malah sebaliknya. B. Perbandingan eksternal. Perbandingan eksternal adalah membandingkan rasio keuangan perusahaan sendiri dengan rasio keuangan perusahaan lain sejenis atau dengan bidang industri sejenis. Baik, materi selanjutnya yaitu akan dijabarkan oleh saudara Firdaus Al-Aziz mengenai metode dan teknik analisis. Kepada saudara kami persilakan. Metode dan teknik analisis. Menurut Munawir, menjabarkan metode dan teknik analisis laporan keuangan sebagai input. A. Analisis perbandingan laporan keuangan.
adalah sebuah metode dan teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih dengan menunjukkan 1. Data absolut atau jumlah uang, 2. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah uang, 3. Kenaikan atau penurunan dalam bentuk persentase, 4. Perbandingan yang diimplementasikan dalam bentuk rasio, 5. Persentase dengan total. B. Tendensi atau posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase atau tren. Percentage analysis adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap naik atau bahkan turun. C. Laporan persentase per komponen atau common size statement adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aset terhadap total asetnya, juga untuk mengetahui struktur pemodalannya dan komposisi pengkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. D. Analisis sumber. Ada 2 sumber yang digunakan dalam analisis ini, yaitu 1. Penggunaan modal kerja adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 2. Penggunaan kas atau cash flow statement analysis adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. Baik, materi selanjutnya yaitu akan dijabarkan oleh Saudari Velsa Putri Utami mengenai jenis rasio keuangan. Kepada Saudari kami persilakan. Saya akan membacakan jenis rasio keuangan. Ada beberapa jenis rasio keuangan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. A. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dengan memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo. Untuk mengetahui besaran rasio likuiditas umumnya digunakan dengan cara berikut. A. Rasio lancar. B. Rasio cepat. 2. Rasio manajemen hutang merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dan memenuhi segala kewajiban finansial jika suatu saat perusahaan tersebut dikualidasi. C. Rasio profitabilitas adalah rasio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. D. Rasio aktivitas adalah pengukuran yang dilakukan untuk melihat seberapa cepat perusahaan menghasilkan penjualan atau cash. Baiklah, kepada teman-teman mungkin ada yang kurang paham mengenai materi, boleh ditanyakan. Kita bukan jawab. Kenalkan, nama saya Ostarika. Saya akan bertanya, manfaat analisis rasio keuangan apa saja? Baik, pada teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Mustarika? Manfaat analisis rasio keuangan ya? Saudara Firdaus Al-Aziz, saya persilakan. Manfaat analisis rasio keuangan ada 3, yaitu analisis rasio keuangan dapat menggambarkan melalui keuangan perusahaan sehingga bisa menilai proses dimasukin rasio keuangan dinilai ketika menghubungkan unsur neraca dan perhitungan laba rugi antara struktur dan yang lainnya. B. Analisis rasio keuangan juga dapat dijadikan dasar oleh manajer keuangan untuk memproduksi perkiraan kredit yang akan diberikan kreditor atau jumlah investasi yang akan diberikan investor. Jika hasil dari analisis rasio keuangan akan memberikan pandangan mengenai perkiraan jumlah uang yang akan didapatkan perusahaan di masa yang akan datang. Baiklah, terima kasih. Saya merasa puas. Baik, pada teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, Saudara.
perbedaan antara perbandingan internal dan perbandingan eksternal? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Kelumbangan. Perbandingan internal dan perbandingan eksternal. Perbandingan internal adalah perbandingan resiko keuangan perusahaan yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan eksternal adalah membandingkan rasio keuangan perusahaan sendiri dengan rasio keuangan perusahaan lain yang sejenis atau dengan bidang industri sejenis. Jadi kalau perbandingan internal itu membandingkan resiko keuangan perusahaan itu dengan sesama dari tahun ke tahun. Kalau eksternal itu membandingkan resiko keuangan perusahaan dengan perusahaan lain. Terima kasih, saya rasa jelas. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanya, kita akhiri pertemuan atau presentasi pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.